cam ya. Oke. Sekalian saya untuk share screen. Nah, kita kembali ingat ya mungkin di pertemuan hari Sabtu kemarin yang sedikit atau kurang lebih banyak kendala karena mungkin koneksi internet saya di rumah nggak stabil, kemudian laptopnya juga kurang kompatibel nih karena ada beberapa kendala. Jadi untuk file fungsi ya, ketika kita bekerja menggunakan MATLAB itu kan sebenarnya ada beberapa teknik atau cara untuk memberikan komen atau perintah ya. Nanti kalau misalkan suara saya kurang jelas di grup aja ya kan sambil ngecek di HP soalnya. Jadi saya fokus pada layar ini ya karena saya share layar bukan share window aja. Oke. Nah, di operasi fungsi di sini harapannya waktu hari Sabtu kemarin sebenarnya itu akan saya jelaskan terkait operasi fungsi pada MATLAB. Yang mana harapannya itu tujuan dari praktikum kita ini adalah mahasiswa itu dapat menuliskan program dalam programnya editor, ya di programnya editor ini dan dapat menjalankan dalam lembar kerja MATLAB. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita bekerja menggunakan struktur sequence menggunakan M-file ya. Nah, kita bisa memanfaatkan suatu fungsi yang kita sebut function di sini ya untuk memberikan komen atau perintah di MATLAB ketika kita mau menyelesaikan persoalan matematika menggunakan alurnya komputasi bukan secara analitik. Nah, di sini di modul di pertemuan 5 sudah saya jelaskan di file tersebut bahwa ada dua cara MATLAB dalam mendefinisikan suatu fungsi. Yang pertama itu kita memberikan perintah secara langsung atau dalam arti dengan memberikan sintak perintah ya dalam M-file program utama. Nah, atau juga kita bisa juga memberikan perintahnya itu pada jendela langsung atau dalam command window, tapi itu memang secara praktisnya kurang efektif ya. Nah, yang kedua, ini kita bisa memanfaatkan yang namanya fungsi atau function. Cara kedua ini cara tidak langsung yang mana kita mendefinisikan fungsi pada M-file yang lain. Jadi, untuk strukturnya kita bekerja pada fungsi MATLAB itu fungsi utama. Di sini kita punya function ini memberikan argumen input dan juga menjalankan return atau argumen outputnya. Jadi kalau Mbak Masnya sekalian melihat di editor ini, kebetulan saya memberikan satu contoh yang sudah ada di modul tersebut juga ya. Ini saya nggak hilang kan, maksudnya masih stay sama teman-teman ya. Oke. Oke, masih ya. Jadi saya sesekali ngecek suaranya kalau misalkan saya masih bersama teman-teman, mohon direspon ya. Jadi di sini untuk pemberian perintah function itu diiringi dengan apa? Nah, di sini kita membentuk perintah program itu menggunakan perintah pertama function. Ini sudah default dari MATLAB-nya adalah dia mengartikan saya akan diperintahkan untuk membuat suatu fungsi yang mana ditugaskan nantinya fungsinya apa. Nah, di sini diiringi oleh apa ya? Diiringi oleh output argumen outputnya, menjalankan return-nya apa. Kemudian kita berikan function name. Jadi segi 4 itu merupakan nama fungsinya. Function name yang mana di dalam function name itu didampingi oleh input argumen. Jadi panjang dan lebar itu merupakan input argumen. Kemudian saya memberikan keterangan dari program function ini bahwa fungsi yang saya tuliskan di dalam M-file atau editor itu merupakan suatu fungsi segi 4 yang di dalamnya itu akan menjalankan proses perhitungan keliling dan luas sebagai outputnya dan inputnya itu adalah panjang dan lebar. Ya. Nah, setelah kita deklarasikan
nama fungsinya, kemudian variabel serta nama output, variabel outputnya itu mau apa sih gitu ya. Nah, ini namanya ya kita deklarasikan di baris pertama. Kemudian untuk bagian proses ini ya di baris kelima dan enam itu melakukan bagian prosesnya. Kita definisikan formulanya. Keliling itu rumusnya apa, kemudian luas bagaimana. Ini kita sudah tidak perlu mendeskripsikan fprintf atau display lagi karena ketika kita jalankan program ini, dia otomatis akan menampilkan output berupa keliling dan luas, ya. Nah, jadi ketika kita berbicara atau akan menjalankan suatu function, itu yang terpenting adalah kita dalam menyusun fungsi. Pertama adalah sintak function di sini itu memberikan deklarasi bahwa program ini merupakan suatu function. Ya, jadi ini ada suatu deklarasi yang berfungsi untuk menjelaskan bahwa oh kita itu mempunyai program yang berupa suatu fungsi atau function. Kemudian di sebelah function diperhatikan kembali, saya ulang lagi mungkin yang baru join ya. Jadi di sini output argumen. Jadi output argumen itu merupakan nama variabel. Jadi variabelnya kan ada keliling, ada luas. Dia merupakan suatu nama variabel yang apa namanya? Kita tuliskan dalam kurung siku di sini ya, menggunakan kurung siku. Jadi jika output argumen ini terdiri lebih dari satu variabel, maka dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kalau dari program yang teman-teman susun hanya ada satu variabel, ya cukup satu saja. Kalau ada dua variabel, ya pisahkan dengan tanda koma. Kemudian yang selanjutnya kita berikan nama fungsinya, function name. Dia berfungsi untuk nama fungsi ini dibuatkan memuat karakter ya. Memuat karakter, memuat angka, memuat underscore itu boleh. Nah, nama fungsi itu tidak boleh sama dengan nama built-in pada fungsi yang sudah ada. Ada function yang sudah ada, nggak boleh memuat spasi ya. Kemudian selanjutnya ini input argumen. Input argumen itu ya berarti menjelaskan atau mendeklarasikan inputan apa saja yang akan kita berikan dalam program ketika program itu dijalankan. Biasanya diiringi dengan tanda kurung biasa. Jadi kalau output itu kurungnya siku, input itu kurungnya kurung biasa. Okay. Kemudian pada input contoh ini ya, inputnya itu yang akan dihitung dalam fungsi. Jadi secara lebih lanjut nanti argumen itu dapat kita definisikan secara interaktif menggunakan perintahnya adalah input ya. Oke, bagian selanjutnya itu adalah misalkan ya teman-teman sudah menyusun seperti ini, berarti selanjutnya itu adalah pada function body-nya. Dalam artian di sini adalah merupakan di dalam fungsi itu kan ya, bodinya itu kita punya proses. By proses itu meliputi apa aja? Apakah di dalamnya itu berupa struktur sequence atau runtutan? Kemudian ataukah dia flow control? Misalkan di dalam function itu ada struktur perulangan atau pemilihan, ya itu bisa kita susun lah programnya apa aja bisa gitu ya. Kebetulan di sini sebagai contoh itu adalah struktur yang urutan atau runtutan. Ya. Jangan lupa simpan file ini, simpan fungsi ini dengan nama yang sesuai pada file function, nama fungsinya. Kemudian kita save ya, jangan lupa kita save. Nah, bagaimana kita itu menjalankan fungsi ini atau kita gunakan user define function. Nah, yang boleh dilihat pada modul yang saya berikan di pertemuan kelima. Kita masuk pada command window ya. Kita masuk pada command window. Nah, kita bisa kok mengetahui apakah program kita itu sudah berhasil disimpan. Misalkan untuk tadi kan namanya segi 4 ya. Berarti help segi 4. Nah, di dalam fungsi segi 4 ini apa sih yang meliputi apa saja di dalamnya ya. Nah, ini tadi kan ada keterangan. Teman-teman boleh cek nih sini ya. Ini kan ada tanda persen itu untuk keterangan ya. Nah, ini akan muncul ketika kita memberikan perintah help pada command window. Jadi help iringi dengan nama file functionnya. Oke. Saya terlalu cepat enggak ini? Tidak, Bu. Enggak ya? Oke. Nah,
Nah, di sini untuk pada bagian comment window, ini saya minimize gini aja. Nah, terlihat yang besar nggak di layar HP atau laptop teman-teman? Terlihat, Bu. Cukup ya. Oke, nah dengan menggunakan perintah help di sini teman-teman cek di command window ya, ketik help diiringi dengan segi 4, maksudnya itu adalah nama file yang kita gunakan ya. Oke, selanjutnya ketika kita enter ya, maka yang muncul di output command window itu adalah sintak-sintak yang akan kita gunakan untuk menjalankan program segi 4 ini. Jadi muncul nih, ini adalah bla 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 yang kita tuliskan sesuai dengan di editornya. Nah, kemudian kita akan menggunakan nih fungsi ini. Misalkan kita mau menggunakan fungsi ini, berarti bagaimana? Yang pertama itu adalah dengan cara, tadi kan sudah teman-teman cek nih di sini ya. Ini outputnya, di sini adalah input, berarti sama. Ini boleh saya copy dulu, nggak apa-apa ya, ini saya copy. Kemudian saya paste ke comment window ya. Nah, untuk panjang dan lebar dapat kita inputkan langsung berupa dengan ya, ukuran dari panjang dan lebarnya. Misal saya menginputkan 4, lebarnya di sini misalkan saya punya 3. Kemudian saya enter, maka otomatis secara di outputnya keliling adalah 14, luas adalah 12. Begitu ya. Jadi teman-teman ketika mau menjalankan fungsi itu seperti itu. Beda kalau kita menggunakan yang namanya M-file biasa ya. Maunya gini. Saya punya tadi apa ya? Menghitung keliling dan luas persegi panjang. Kita bekerja menggunakan M-file biasa ya. Kemudian P itu sama dengan input apa ini? Panjang persegi panjang. Ya, ini sama dengan petik. Kemudian L itu sama dengan input lebar persegi panjang. Selanjutnya untuk proses ya, keliling itu sama dengan 2 kita kalikan panjang kali lebar. Kemudian benar nggak ya hitungannya, betul ya? Luas sama dengan panjang kita kalikan lebar. Sesuai dengan variabel kendali yang kita pilih. Kemudian kita akan mencetak print F di sini keliling persegi panjang adalah ya persen F, misalkan saya menggunakan perintahnya bilangan real, saya definisikan bilangan real ya. Saya panggil variabelnya yaitu keliling. Kemudian yang berikutnya untuk luas. Atau boleh juga langsung sih dalam satu perintah aja ya, langsung gini. Dan luas persegi panjang. Tarik, saya perlebar ya. Adalah persen F. Ini baru saya panggil langsung keduanya, L kecil besar ya. Nah, misal seperti ini. Nah, ini saya jalankan run at advance tanpa saya save dulu ya. Ini untuk yang M-file. Berarti nih, lihat di baris yang paling bawah kelihatan nggak? Dia waiting for input, berarti menunggu kita menginputkan ukuran dari panjang persegi panjang tersebut. Misalkan di 4, kemudian lebarnya 3, maka akan muncul keliling persegi panjang adalah 24, sorry, dan luas perseginya adalah 12. Kayaknya jangan salah nih. Rumusnya apa sih? Oh, itu panjang tambah lebar, sorry. Panjang ditambah lebar. Nah, ini ya perbedaannya teman-teman ya. Ini adalah ketika kita menggunakan
struktur M file pada umumnya biasa ya. Jadi kita merinci setiap step by step tanpa menggunakan perintah function. Kalau yang pada file segi 4 ini kita menggunakan perintah function. Memang kalau secara rumusan kita merinci komennya atau perintahnya itu lebih ringkas di sini ya. Ya enggak? Halo, masih bersama saya ya, teman-teman sekalian? Masih, Bu. Oke, Masih, nah Bu. ini adalah dari penggunaan fungsi atau function di MATLAB. Ini ada perbedaannya, walaupun secara output nanti hasilnya sama, tapi memang perintah yang diberikan itu berbeda ya. Kalau yang menggunakan perintah function, langsung teman-teman ketikkan function, lalu iringi dengan variabel outputnya apa saja. Jadi antara variabel output yang dipilih ini keliling harus sama dengan yang keliling di baris kelima ini. Jangan yang di atas itu keliling, tapi yang di baris kelima cuma kel gitu aja atau k saja. Nah, kan dua variabel yang berbeda. Nanti dia tidak akan mendeteksi k itu variabel apa sih. Jadi harus sama, konsisten ya. Oke, itu mungkin contoh yang pertama untuk segi 4 ya. Nah, kemudian selanjutnya saya juga punya contoh ini. Misal teman-teman perhatikan di sini ya. Ini dulu misal namanya nih. Coba dibaca sebentar. Pahami dulu step by step dari baris 1 ke 8. Tujuan dari program ini apa? Jadi kalau kita buat, atau kita tanya untuk bagian help, ya misal help kotak. Nah, kita nama filenya kotak ya. Nah, fungsi kotak adalah suatu fungsi untuk menentukan luas dan keliling sebuah kotak. Ini saya sudah simpan kebetulan ya. Nah, ketika saya ingin tahu mau menjalankan program yang akan saya pilih di sini help kotak, ternyata program ini adalah suatu program untuk menentukan luas dan keliling sebuah kotak. Masih berupa luas dan keliling ya. Nah, ini yang sederhana, cuma ada modifikasi. Ya, ada modifikasi di sini bahwa kalau yang di program ini dia kan runtutan, tidak ada flow control untuk struktur pemilihan ya. Tetapi kalau pada fungsi kotak ini ternyata ada struktur pemilihan, ada if. Apa sih maksud di sini? Kenapa perlu diberikan perintah seperti ini? Ada yang mau mencoba menjawab, menjelaskan? Atau mungkin saya random? Ini siapa yang mau bantu jawab? Coba dicek dulu. Oh iya, enggak apa-apa, hujan deras. Oke. Gimana? Ada yang mau coba menjelaskan? Tujuan dari if di situ sebenarnya untuk apa? Saya, Bu. Ini dengan Mas, saya sambil cek gini ya, Mas apa ki? Abidin. Mas Zainal Abidin, oke, monggo. Ini saya minimas lagi, oke, monggo Mas. Ini saya Itu sambil. supaya Bentar ya. output luas Oke, dan yuk. kelihatan. Supaya output luas gimana? dan kelilingnya negatif. Supaya output Oke. luas dan kelilingnya nggak negatif. Tidak negatif. Kenapa tidak negatif? Kenapa tidak boleh bilangan itu negatif? Karena luas dan keliling itu tidak ada yang negatif. Gitu. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ukuran suatu bidang datar ya, ataupun dia itu berupa apa namanya dimensi 3, bidang dimensi 3 ya. Ukuran itu kan nggak ada yang negatif, selalu positif ya. Nah, di sini memberikan syarat tersebut agar apa? Agar sebagai suatu kontrol awal yang kita inputkan itu tidak boleh bilangan negatif. Baik itu bilangan bulat, bilangan real, atau apapun ya. Nah, coba kita perhatikan di sini, misalkan kita mau P-nya adalah min 4, kemudian L-nya sama dengan 3, ya umpamanya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana menjalankan programnya Mas Zainal Abidin? Ini saya udah nginputin P sama L-nya nih. Terus untuk menjalankan program fungsi kotak ini apa yang perlu saya tuliskan di sini? Ketik kotak.
dalam kurung P,L gitu. 4,3. Coba ya. Nah, nggak perlu 4,3 lagi, Mas. Jadi, kalau kita sudah mendefinisikan bahwa nilai dari L itu sekian, maka kita langsung aja panggil fungsinya kotak ya, kemudian P,L karena P,L sudah saya definisikan di baris sebelumnya. Nah, inputan salah P dan L harus lebih dari 0 walaupun dia menampilkan hasil ya, tetapi ini kayaknya ada salah rumus nih, nggak apa-apa ya. Ini cuma sebagai contoh aja. Jadi umpamanya, oh Mas Zainal mau menginputkan P dan L yang lain ya boleh langsung aja di sini boleh ya, tidak perlu mendefinisikan P sama dengan tuh boleh. Nah seperti ini tapi dicek 15 kan yang muncul kan cuma satu ya enggak, 15 tuh untuk apa? Nah ini kan ada luas ada keliling. Nah coba teman-teman cek kembali bagaimana menampilkan dua elemen ini, yaitu luas dan keliling. Ini kalau kita lihat yang muncul di outputnya hanya luas ya, kelilingnya belum keluar gitu. Beda kalau yang untuk ini kan langsung tuh, misal saya panggil segi 4 ya, panjangnya 5, lebarnya 3. Nah ini kayaknya ada yang keliru. Oke, harus ini nih dimunculkan hanya ada satu variabel yang terpanggil saja. Masih ada nggak? Nah ini ya, misalkan begini, 5, ini misalkan 4 ya. Nah muncul 2 karena yang dipanggil adalah 2 variabel yang sesuai di sini. Tapi kalau tidak diberikan keterangan di depan, yang terpanggil hanya ada satu elemen ya, atau satu variabel outputnya. Itu untuk fungsinya. Teman-teman lebih nyaman yang mana? Kita sebagai programmer itu kan punya, ibarat kata punya style ya. Dalam artian kita sebagai programmer tuh kadang ada yang lebih suka bekerja menggunakan cara satu seperti ini ya, kita deskripsikan judul dan sebagainya, atau juga kita bekerja menggunakan function. Nah itu tergantung teman-teman sebagai programmernya lebih nyaman, lebih sukanya pakai yang mana itu. Jadi tidak saklek, tidak baku harus pakai yang ini enggak gitu ya. Nah lanjut untuk yang itu contoh fungsi yang pertama ya. Nah untuk yang berikutnya misalkan nih kita itu untuk contoh yang berikutnya kalau nggak salah rata nih ya. Nah ini kan hampir sama dengan contoh yang mencari luas dan keliling tadi. Bedanya untuk kasus yang kita angkat di sini itu adalah untuk mencari nilai rata-rata ya, nilai rata-rata yang mana ya fungsi rata ini untuk menghitung rata dari elemen sebuah vektor ya. Vektor itu maksudnya kan matriks dimensi 1 tuh ya. Nah, kita akan mencari rata-ratanya. Jika dia bukan vektor, maka akan error gitu ya, teman-teman. Coba diperhatikan bahwa dicek nih ya. Misalkan kita punya matriks dengan ordonya M kali N atau panjangnya M itu mengidentifikasi banyaknya baris, N itu banyaknya kolom. Kemudian MN itu kita definisikan dia sebagai size, itu berarti ukurannya, ukuran dari vektor atau matriks tersebut. Nah, di sini diberikan keterangan, diberikan syarat bahwa dengan aturan pemilihan, jika, nah ini coba diperhatikan tandanya apa? Ada yang paham dengan syarat yang diberikan di sini? Ini sudah ada di modul yang saya share tadi ya. Coba ada yang tahu nggak di sini maknanya apa? Monggo, ada yang mau jawab? Coba dipahami dulu step by step untuk program rata ini, apa sih tujuan dari fungsi ini, dari function Y itu sebenarnya mau apa? Apa yang akan ditampilkan, hasilnya apa, perlu inputan apa. Jadi teman-teman bisa mentranslate ke algoritma. Jadi kita pakai alur mundur nih, ada programnya tapi kita mau artikan algoritmanya secara bahasa kita itu seperti apa. Gimana?
Jadi ini ada beberapa syarat ya yang diberikan untuk proses atau struktur pemilihan ya, ini decision namanya ya. Jika apa kondisinya? Ketika kita menginputkan M dan N, di mana M-nya itu kriterianya seperti apa sih kalau sesuai dengan syarat ini? Boleh saya minta tolong ke Mbak Cika, ada Mbak Cika? Hadir, Bu. Oke, Mbak Cika gimana? Kalau menurut Mbak Cika nih, di baris ke-9 sampai ke-11 tuh fungsinya untuk apa ya? Maksudnya dia perintah untuk apa nih? Halo, Mbak Cika? Saya masih belum paham, Bu. Oh, belum, oke. Yang lainnya, mungkin Mas Baskoro bisa bantu Mbak Cika? Saya pun juga, Bu. Oh, masih belum paham ya. Oke, tadi siapa ya? Yang tadi bantu jawab saya sebelumnya, Mas apa tadi? Mas Zainal Abidin? Iya, Bu. Mas Zainal punya gambaran nggak tentang program ini? Memberi syarat inputannya harus vektor gitu, Bu. Yang ke-9 itu. Syarat dari vektor yang akan kita inputkan M dan N-nya itu bagaimana kriterianya? M-nya harus 1 atau N-nya harus 1. M-nya harus 1, N-nya juga harus 1. Oke, kita coba ya. Nah, Yep. kita lihat dulu. Maksudnya dari program ini kita itu sebenarnya apa sih yang apa yang diinginkan dari program ini ya? Oke, coba ya. Sal X sama dengan Nah, coba. Saya menginputkan X. Ini kan kita diminta untuk menginputkan X ya. Ini kan variabel yang inputannya adalah X. Jadi dari program function ini, Y itu adalah outputnya, argumen outputnya. Kemudian nama file functionnya rata, ya. Kemudian X itu adalah variabel inputan kita. Berarti kita kan meminta inputannya itu adalah sebagai X. Nah, X-nya itu berbentuk vektor, ya. Ketika saya inputkan X itu dari 1 sampai 10, kemudian saya jalankan program rata dari X, ketemunya sekian. Berarti intinya itu apa? 5,5 itu dapat dari mana? Ada yang tahu nggak? Perhitungan manualnya, ada gambaran nggak 5,5 itu dapat dari mana? Kalau dari rumusnya ini, rumusnya sekian. Coba diperhatikan dulu. Berarti kalau kita rinci atau kita jabarkan formulanya itu sebenarnya rumusnya biasa sih? Y itu rumusnya apa? Jumlahan dari X kita bagi dengan length X itu maksudnya apa? Kalau di MATLAB fungsi ini ya dia mengidentifikasi apa? Oke, Mas Zainal Abidin mungkin tahu? Sum jelas jumlahan ya. Banyaknya X gitu, Bu. Banyaknya X. Coba. Berarti kalau kita mau menjabarkan, berarti X itu kan nilainya 1 sampai 10 ya? Ya nggak? Iya, Bu. X itu, Iya. coba saya kasih keterangan di sini ya. Berarti sebenarnya kalau saya mengisikan, ya X misalkan saya isi 1 sampai 10, berarti ini maksudnya apa? Bahwa nilai X itu adalah 1, 2, 3, 4, sampai 10 kan? Ya nggak? Kemudian Iya, Bu. untuk Y-nya itu bagaimana? Adalah jumlahan
Sum X itu kan jumlahan dari X. Berarti kalau kita jabarkan sum X-nya secara formulanya bagaimana? Adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 10. 10. Betul? Iya, Bu. Kemudian untuk length-nya, length itu kan fungsi bahwa dia adalah perintah MATLAB untuk menunjukkan banyaknya anggota dari X. Atau kalau kita berbicara tentang array 1 dimensi ataupun 2 dimensi, vektor maupun matriks ya, berarti dia itu adalah banyaknya elemennya, ukuran ordernya. Kebetulan di sini kan M dan N itu kan sama, dianggap sama ya. Berarti dia itu nanti berapa banyaknya gitu. Ternyata panjangnya adalah 10 kan, 1 sampai 10 itu 10 ya. Oke. Nah, sekarang buat ngecek, kita ngitung manual, anggaplah ini kalkulator kita. Oke, sorry. Tambah 6. Oh, segini aja. Sum X 55. Ini kan kita sudah mendeskripsikan X ya, nggak perlu saya ketikkan satu-satu. Jadi sum X itu kan 55, yaitu jumlahan dari 1 sampai 10. Kemudian saya ingin tahu length atau dari X, ukurannya adalah 10. Banyaknya elemennya itu ada 10, atau ukuran dari vektor tersebut itu adalah 10. Vektor itu kan sebenarnya matriks 1 dimensi toh, ya. Sehingga kita punya Y adalah ini pembuktiannya ya. Dari X adalah 5,5. Nah, sekarang kita kembali ke if di sini, karena di dalam fungsi itu ada perintah mendeklarasikan di sini adalah struktural pemilihan ya. Jadi ini kan bentuk negasi. Ini bentuk negasi. Kayak gelombang seperti itu negasi ya. Jika M tidak sama dengan, berarti kan jika M itu bukan sama dengan 1 dan N bukan sama dengan 1, atau M sama dengan 1 dan M sama dengan 1, maka dia akan memunculkan perintah apa? Error. Jadi inputannya harus berupa vektor. Nah, kita coba sekarang. Misalkan saya punya X. Ini ya, misalkan bentar. Kemudian rata. Nah, munculkan error di sini ya, bahwa inputan harus berupa vektor. Bisa dipahami nggak teman-teman sekalian? Maksud dari if di sini. Coba kita perhatikan ya. Ketika kita menginputkan M dan N, itu nilainya sama dengan 1, ya, maka akan muncul warning atau errornya bahwa inputan itu harus berupa vektor. Jadi M dan N itu harus menunjukkan ukuran yang berbeda ya. Jadi misalkan umpamanya saya punya, ini tak buat 2. M-nya 1, N-nya 2. Berarti bisa nggak menemukan rata? Bisa, karena ada dua bilangan yang akan kita cari rata-ratanya. Nah, kalau hanya ada 1 ukuran, dalam arti X-nya itu hanya 1, rata-ratanya gimana? Nah, itu kan jadi pertanyaan, bahwa padahal rata-rata itu adalah jumlahan dari beberapa nilai yang dibagi dengan banyaknya nilai tersebut. Gitu. Bisa dipahami nggak penjelasan ini? Ini cuma contoh ya teman-teman. Yang terpenting itu ketika teman-teman bisa menyusun algoritmanya, bahwa untuk rumus rata, misalkan ibarat kata kita mau membuat program yang sama tapi tidak menggunakan function. Katakanlah kita akan membuat program rata X ini ya. Tapi kita mau dengan formula yang sama tapi tidak menggunakan function, maka pertama yang akan teman-teman berikan penjelasan di bagian input apa nih? Setelah judul, biasa ya judul semua bisa. Nah, di baris kedua apa yang perlu teman-teman perintahkan atau komennya bagaimana untuk program yang sama di sini? Ya, diperhatikan. Berarti kita perlu apa? Kita perlu memberikan inputan ya. Berarti kita perlu memberikan perintah input. Input misalkan di sini adalah masukkan X. X itu apa ya nanti bahasanya ya? Apa? Yang cocok apa nih? Untuk program rata.
masukkan ukuran vektor gitu ya, atau mungkin elemen dari vektornya ya, masukkan apa sih menurut teman-teman apa nih kalau kita buat bahasanya yang ini ya. Program ini merupakan suatu fungsi untuk menghitung rata dari elemen dari sebuah vektor, di mana X itu adalah vektor, kemudian program rata X itu merupakan rata dari elemen sebuah vektor. Nah, jika inputan bukan berupa vektor, maka dia akan error. Nah, maka kalau kita buat program yang runtutan seperti ini, maka menurut teman-teman, X itu input apa kalimat yang cocok? Elemen vektor, Bu. Elemen vektor ya, misal ya. Oke, makasih Mbak. Nah, seperti ini. Nah, baris berikutnya apa yang perlu Mbak Masnya perintahkan di MATLAB? Sebenarnya tinggal kita copy ini aja ya. Ini loh, dari baris ke-11 ya. Bedanya itu cuma di situ. Ini ya, kemudian misalkan kita mau menampilkan hasilnya, umpamanya pakai display boleh, fprintf boleh ya. Rata X adalah ini untuk string Y. Coba kita jalankan. Nah, masukkan elemen vektor bagian bawah di sini, misalkan 2 per 15. Nah, ratanya adalah 8,5. Itu ya. Jadi di sini perlu teman-teman bedakan ketika mau menggunakan formula function boleh, ataupun menggunakan struktur runtutan seperti ini yang di dalam struktur runtutan itu ada control flow-nya untuk yang pemilihan juga boleh. Nah, monggo mau lebih nyaman yang mana nih, kayak gitu ya. Bedanya kalau yang function otomatis kita harus save dulu loh ya. Kita save dulu di direktori mana yang teman-teman pilih, kemudian kita panggil nama filenya, nama fungsinya di dalam command window. Tapi kalau kita menggunakan yang ini, cara yang langsung di sini ya, itu sebenarnya sebelum ngecek program ini jalan apa enggak tuh kita nggak perlu nge-save dulu, langsung run aja bisa. Tapi memang lebih baiknya di-save dulu agar apa? Kinerja kita itu ketika ada error atau apapun udah ke-save dulu walaupun itu belum betul programnya, itu nggak apa-apa gitu. Dia mau tanyakan sampai sini? Oke, cukup jelas kayaknya ya. Nah, nanti apa sih yang perlu teman-teman kerjakan ya? Kan di situ ada beberapa praktikum ya, ada praktikum A, praktikum B, praktikum C. Nah, yang perlu didiskusikan, kalau yang praktikum 2A itu ya, ini saya sharekan juga di sini aja ya. Nah, ini bentar. Masih on the way tampilannya. Jadi nah, praktikum 2A itu ya. Di sini itu teman-teman nanti mempraktekkan secara mandiri dulu. Ini hanya latihan ya. Dalam artian, oh ayo kita coba apakah sintak-sintak ini itu jalan nggak sih di MATLAB-nya Mas dan Mbak semuanya. Misal kita mempraktekkan apa sih maksud dari sintak yang pertama. Ya, kita punya sintak yang pertama nih. Misalkan saya punya ini. Akan saya jalankan, misalkan saya cek di command window, saya perhatikan kalau merah-merah berarti petiknya harus diganti. Petik seperti ini kan berbeda. Misalkan dia ambil dari Word atau dari PDF itu kan kadang bentuk apostrofnya berbeda. Nah, bentuk F sama dengan inline X kuadrat plus X min 7. Ini maksudnya apa? Jadi ketika saya enter, saya berikan perintah ke command window, menjalankan program tersebut, dia itu adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mendefinisikan suatu persamaan kuadrat, di mana fungsi yang didefinisikan adalah, atau sistem persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus X min 7.
di mana X itu merupakan variabel kendalinya. Jadi X-nya itu bisa kita gantikan dengan suatu bilangan atau elemen yang lain atau tipe data yang lain. Misalkan nih, saya punya X adalah 3, ya, misalkan X sama dengan 3, maka F akan kita temukan nilainya sebenarnya berapa. Jadi kita sebenarnya bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 itu ke dalam F. Itu sebenarnya bisa ngitungnya. Nah, itu coba teman-teman perhatikan nih kayak gini ya. Oh, ini F0 tadi contohnya. Misalkan saya mau F 3 gitu kan. Nah, bisa ketemu nilainya, yaitu 5. Jadi 3 di sini kita substitusikan ke dalam fungsi F yang sudah kita definisikan menggunakan perintah inline. Jadi ada beberapa cara ini di dalam MATLAB untuk mendefinisikan suatu fungsi. Ini ada special case dalam artian dia itu fungsi inline. Jadi inline itu digunakan. Jadi ini keterangannya teman-teman di sini. Keterangannya adalah untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan suatu persamaan atau suatu fungsi ya yang melibatkan X sebagai variabel kendalinya. Jadi ketika kita mensubstitusikan X dengan suatu nilai itu dapat kita operasikan dia. Ini fungsi di sini. Oke. Kemudian untuk F min 5 berarti maksudnya adalah mensubstitusikan X sama dengan min 5 ke dalam persamaan yang di atas ini tadi. Nah, kemudian ada juga perintah feval. Ini maksudnya apa? Feval, bacanya feval ya, padahal dia itu F evaluation. Dalam artian kita melakukan operasi substitusi ya dari suatu fungsi F dengan mensubstitusi nilai X-nya sama dengan 6. Jadi kalau kita inputkan di command window, kita kan sudah mendeskripsikan F itu sebagai fungsinya apa. Kemudian, nah biasanya itu sudah di MATLAB itu sudah bisa mendeteksi, oh feval itu suatu fungsi untuk apa gitu. Biasanya di sini ada keterangannya. Ya. F handle itu F name-nya, nama filenya. Kalau fungsinya namanya G ya diganti G, kalau F ya F gitu. Diiringi oleh nilainya. Nilai yang akan kita substitusikan ke dalam fungsi tersebut. Misalkan 7, iya ganti aja nilainya 7. Ketemulah jawabannya adalah 49. Nah, nanti silahkan dicoba ini ya, teman-teman silahkan coba berikan keterangan. Ini yang ini mandiri ya. Ini mandiri. Kemudian untuk praktikum 2B. Untuk praktikum 2B di sini ada program ya. Ada dua cara yang berbeda ya. Yang satu menggunakan function, yang satu menggunakan mfile function seperti biasa. Oke. Nah, yang pertama, nanti teman-teman coba bisa menjelaskan nih maksud dari program ini apa. Bedanya apa sih dengan yang kedua? Ini ada dua program yang berbeda. Yang satu menggunakan perintah function, yang satu mfile seperti biasa ya. Nah, kemudian yang di baris ini, yang saya blok, tuh, diganti nama mahasiswa dan NIM-nya. Misalkan ini NIM-nya ya. Kemudian bisa menjelaskan terkait program ini tujuannya apa. Nah, bisa nanti secara mandiri masing-masing mahasiswa itu bisa menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari masing-masing program ini. Jadi ada dua program, nanti dipraktekkan dulu, kemudian antara satu mahasiswa dengan yang lainnya kan pasti punya pendapat yang berbeda ya. Saya lebih praktis menggunakan program yang pertama karena apa? Jadi ada alasannya. Atau saya lebih suka menjelaskan program itu dengan cara yang kedua atau program itu karena apa? Jadi ada apa namanya alasannya yang logis gitu ya. Nanti kan kita bisa berbagi atau share pendapat antara satu mahasiswa dengan yang lainnya. Nah, yang baru yang ketiga, praktikum yang ketiga ini nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Secara berkelompok kalau bisa nanti dibuatkan, kan nanti kalau diskusi kelompok bisa menggunakan Google Meet nih. Nah, nanti rekaman Google Meet-nya itu yang akan saya lihat bagaimana proses diskusi teman-teman sekalian dalam menyelesaikan persoalan praktikum 2C ini. Jadi nanti Mas dan Mbaknya sesuai dengan kelompok masing-masing buat program yang tujuannya kayaknya itu pernah deh di semester kemarin ya, untuk membentuk
segitiga bilangan. Jadi ketika saya menginputkan N-nya itu 1, hanya muncul baris pertama. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti yang muncul hanya 2 baris pertama. Di baris pertama itu hanya ada 1, baris kedua muncul bilangannya 2 sebanyak 2 juga. Gitu. Ya, jadi nanti sesuai dengan algoritma ini, teman-teman susun programnya menggunakan fungsi, ya. Jadi ada 2 cara, menggunakan function dan juga deklarasi program yang biasa dengan operasi biasa seperti ini. Itu ya, itu yang praktikum 2C. Monggo ada yang mau tanyakan dulu nggak untuk tugas praktikum pada siang hari ini? Ini dikerjakan saat ini juga di jam kuliah kita ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu, Mas, Mbak sekalian? Gimana, enggak ada? Izin bertanya, Bu, yang kelompok Oke. juga, Bu. Gimana? Mbak siapa ini? Dikumpulkan hari ini. Linda, Oh, Mbak Bu. Linda. Oke, kalau untuk yang tugas kelompok tidak hari ini, dalam artian diskusinya siang hari ini, tapi pengumpulannya tidak pada hari ini juga. Nanti akan saya berikan informasi lewat grup aja kapan pengumpulannya, ya. Tapi kalau untuk praktikumnya sebisa mungkin kita kan masih ada waktu banyak nih, masih sekitar 1,5 jam ya, betul nggak? Kita sampai jam berapa sih? 3:30 ya? 15.20, Bu. Oh ya, 15.20. Nah, kalau bisa, ya harus bisa ya. Dalam artian saat setelah ini teman-teman diskusikan, boleh nanti platform yang digunakan untuk yang praktikum 2A dan B by WA dulu nggak apa-apa. Nanti yang baru yang praktikum 2C pakai Google Meet lagi gitu. Itu boleh. Nanti yang rekaman yang diskusi 2C yaitu yang dikumpulkan. Gimana? Penjelasannya cukup bisa diterima? Jadi setelah ini monggo secara berkelompok, kan pasti sudah punya kelompok-kelompok kecil ya di grup WA-nya ya, ada kelompok 1, 2 dan seterusnya. Masuk ke kelompoknya di WA itu ya, membahas 2C. Jadi kalau mau sekalian 2A, 2B, 2C dibahas di kelompok boleh, tetapi untuk praktikumnya tetap sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian yang 2C nanti rekaman Google Meet boleh, hasil recordnya untuk dikumpulkan, menjelaskan bagaimana sih membuat program ini menggunakan function dan program yang biasa. Begitu, Mas Mbak, ada pertanyaan enggak? Tapi kalau untuk pemanfaatan function masih bingung nggak kira-kira? Contoh yang functionnya dalam penggunaan function. Gimana? Ada yang masih bingung nggak dalam menggunakan perintah function? Misal kita mau contoh program yang lain ya, mamanya ya. Umpamanya saya mau membuat program apa ya, bilangan faktorial umpamanya ya. Kita kan pernah mempraktekkan yang kemarin bilangan faktorial tuh. Misal saya menggunakan perintah function, umpamanya Y itu adalah variabel output untuk menampilkan hasil faktorialnya. Saya menamakan programnya faktorial. X. Ini coba ya. Kita coba nanti kita analisis sama-sama, ada yang keliru apa enggak, saya tuliskan dulu. Input
Coba ya, nanti ini ada error apa enggak ya? Kalau kita lihat nggak ada sih. Kita simpan dulu, misalkan. Coba ya. Nah, no have found tadi nggak karena kenapa di sini tidak ada no have found? Karena di sini kan tidak diberikan keterangan ya, teman-teman sekalian ya. Coba kita jalankan. Nah, kalau kita mau menjalankan program ini, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kita mau mencari program bilangan faktorial tuh. Nih, nah sekarang kalau program seperti ini, ya, yang saya perintahkan di dalam command window agar program faktorial ini bisa jalan, apa yang perlu kita lakukan? Iya, nggak apa. Nah, gini. Coba diperhatikan. Suara saya masih terdengar nggak ini? Masih, Bu. Masih ya. Nah, kemarin di kegiatan di modul sebelumnya atau minggu kemarin tuh kayaknya sudah saya minta untuk mempraktikkan teman-teman sebelum masuk ke yang dari Fibonacci itu loh, kan ada praktikum untuk faktorial, permutasi, kombinasi, ya. Nah, di sini kemarin yang teman-teman susun itu kan tidak menggunakan perintahnya function. Sehingga ini saya tunjukkan, semisal kita menggunakan perintahnya function, itu bagaimana? Nah, kita ingin ya menginputkan variabel kendali di sini kan kalau yang di contoh segi 4 itu kan sudah didefinisikan bahwa variabel yang inputannya panjang dan lebar. Berarti kita langsung menginputkan di dalam command window nilainya. Tetapi bisa juga kita memberikan perintah input di dalam program function ini ya. Berarti kita pilih variabel outputnya adalah Y, file function nama filenya adalah faktorial, kemudian variabel inputannya saya di sini dikosongkan tetapi saya definisikan pada baris kedua. Itu juga boleh ya. Misalkan ini nggak mau Bu, saya nggak mau ada X input misalkan nih ya, umpamanya. Tapi mau dituliskan di sini langsung juga bisa. Ini coba ya, saya save nanti hasilnya sama apa enggak. Misalkan seperti ini, ya, berarti harusnya didefinisikan di awal. Nah, bedanya seperti itu. Kelihatan perbedaannya? Jadi kita boleh mendeklarasikan variabel kendalinya secara langsung pada baris pertama, pada file input argumen, atau yang di sini kita kosongkan seperti ini, hanya tanda kurung biasa saja, tapi di baris berikutnya kita definisikan perintahnya, yaitu bahwa inputannya saya berikan nama variabelnya adalah X, dengan perintah atau komennya adalah input, masukkan bilangannya berapa. Baru di baris ketiga, yang namanya bilangan 1 itu kan merupakan bilangan identitas untuk perkalian ya. Jadi bilangan berapapun yang dikalikan 1 kan dirinya sendiri. Sehingga untuk fungsi faktorialnya, jadi kalau kita menuliskan perhitungan faktorial, itu sebenarnya kalau misalnya kita punya 4 ya, 4 faktorial tuh hitungannya kayak apa sih sebenarnya? Berarti kan 4 kita kalikan 3, kalikan 2, dikalikan 1, kan gini. Nah, kalau secara perhitungan ini menggunakan for, diperhatikan kita memberikan kendalinya, yaitu I. I itu kan indeks untuk melakukan iterasi atau perkalian berulang ya, yang dimulai dari 1 sampai X. X itu sebanyak yang kita inputkan di baris ketiga. Misalkan dia kita isikan 1 sampai 4, maka perhitungan secara perulangannya bagaimana sih? Jadi kalau I-nya itu 1 sampai 4, maka secara perhitungannya gambarannya itu gini. Berarti yang pertama ya, ketika I-nya untuk I-nya sama dengan 1, maka faktorialnya bagaimana perhitungannya di baris ke-8 sama dengan
1 kita kalikan, ya, faktorial awal kan 1 nih, ya, berarti 1 kita kalikan I yang pertama, yaitu 1. Maka kita menyimpan nilai faktorialnya masih nilainya 1. Kemudian, ketika I-nya sama dengan 2, maka kita panggil nilai faktorial yang terakhir kita lakukan operasi perkalian, yaitu kan nilainya masih 1 kan, tapi dikalikan dengan nilai I yang terbaru, yaitu 2. Maka faktorial ini atau variabel fak ini kita simpan di lemari MATLAB sebagai lemari outputnya itu dengan nilai terbaru, yaitu 2. Kemudian untuk nilai yang I-nya sama dengan 3, maka bagaimana? Ya tinggal kita panggil nilai faktorial yang terbaru dikalikan dengan I yang bergerak yang ketiga, yaitu kan I-nya kan berjalan tuh 1, 2, 3, sampai 4. Berarti dia sama dengan 6. Maka yang untuk I yang terakhir, karena I-nya sampai 4, I sama dengan 4, maka bagaimana? Nilai faktorialnya adalah, terakhir nilainya adalah 6. Ya, karena ini kan rumusnya kan selalu seperti ini. Dikalikan dengan I yang terbaru yang terakhir adalah 4. Maka nilainya adalah 24. Maka hasil 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sebesar 24. Bisa dipahami ya sampai sini, teman-teman? Cukup jelas di sini? Gimana? Ada kendala untuk memahami penjelasan function? Nggak ada? Belum ada, Bu. Belum ya. Nah, kalau belum, monggo. Setelah ini silakan teman-teman berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing untuk praktikum 2A, 2B, dan 2C. Nah, yang nanti dibuat videonya itu adalah yang praktikum 2C. Nah, bentuk misalkan mau pakai OBS atau perekam layar yang lain, boleh monggo. Atau menggunakan Google Meet seperti ini, di-record. Nanti hasil recordnya di-share ke grup kelas. Kalau udah selesai, monggo. Itu terserah teman-teman nanti membuat video penjelasannya seperti apa. Kayak ibarat kata membuat video tutorial gitu, guys. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk siang hari ini. Nah, saya masih utang 1 video kalau nggak salah kemarin yang hari Sabtu ya, karena ini saya jelaskan sekarang. Berarti yang besok penjelasan lanjutan ini yang saya buatkan video aja. Nah, nanti kalau perlu rekamannya ini saya share link drive-nya ya, Google Drive-nya ya. Dan kurang lebih begitu untuk penjelasan Google Meet pada siang hari ini. Monggo dilanjutkan untuk praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nanti langsung praktik ya. Kalau kan kita 3 SKS, saya tunggu misalkan ada pertanyaan via grup WA, enggak apa-apa. Oke, saya tutup ya. Halo Mbak Zulfa, masih di sini? Masih di Meet? Oke, udah keluar.